Firman Tuhan, Bilangan 15 ayat 1 sampai 41, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus, atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan, maka orang yang mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu, engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jika persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak. Dan sebagai korban curahan, haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/2 hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu, atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaat itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri, kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula, haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan, turun-temurun. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini,
yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, seharusnya segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban api-apian. Ulang, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu.
Akulah Tuhan, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan yang berikutnya dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih para lektor. Kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, seorang mantan DPO dari Indonesia, karena suaranya yang lugas menyuarakan kebenaran dan menentang ketidakadilan oleh penjajahan ideologi dan pengajarannya yang sangat radikal akan kebenaran dan cinta. Beliau telah membaptis ratusan orang yang telah bertobat dan dibawa ke jalan yang benar oleh teladan Yesus Kristus. Beliau adalah Pastor Joseph Paul Chang, mahasiswa dari Haifa Universitas. Silakan, Pastor. Pastor Paul. Haleluya, Silakan. luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, ya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta. Saudara, hari ini saya mau tunjukkan kepada Anda sebentar ya. Share screen mana? Share screen. Tidak mau ini. Share screen. Oh nih, ketemu ya. Share screen. Nah, kelihatan nggak tuh? Semua bisa lihat ya. Oke, tolong Puros bisa lihat ya. Saya share screen gambarnya ya. Oke, saudara lihat di dalam bilangan 15 itu ada namanya menggunakan apa? Rumbai-rumbai pada ujung. Ya, pada ujung jubah. Jubahnya ini loh saudara ya.
Jadi kalau Anda melihat Yesus dengan foto-foto yang pakai jubah merah, biru, segala macam itu salah ya saudara ya. Yesus menggunakan himateon, katanya kan kalau dalam bahasa aslinya, orang Yahudi menggunakan 3 pakaian. Yang paling dalam ya, namanya pakaian dalamnya dia ya. Apa namanya? Perikulo, saya jadi lupa lagi ya namanya ya. Ada yang ingat nggak tuh? Jadi itu seperti pakaian dalamnya dia, celana dalam. Orang Yahudi itu menggunakan celana dalam, ya. Perikulis ya, perikulus ya, perikulus. Sebentar ya, namanya pakaian dalam ya, sebentar saya lupa namanya ya. Itu adalah menggunakan celana dalam. Karena seorang imam, terutama ya, apalagi kalau Anda sedang beribadah di dalam bait suci atau dalam kemah suci, Anda naik mesbah, kan Anda mesti bersihin, dikerokin tuh, abu-abunya, sisa tulang belulang, apa segala macam itu. Anda tidak boleh memakai celana dalam. Jadi nggak boleh cuma pakai apa namanya, pakai baju katunnya gitu ya, kitona. Ya, Anda nggak boleh cuma pakai kitona tanpa celana dalam. Terus sampai lonceng yang gondal-gandul begitu di atas mesbah itu nggak boleh. Kayak kalau naik gaji itu kan gondal-gandul itu. Itu nggak boleh, saudara. Apalagi sampai ada air maninya netes ke mesbah itu. Anda bisa dirajam pakai batu itu. Walaupun ya susah ngeliatnya gimana. Tapi pokoknya nggak boleh aja intinya ya. Intinya Anda tidak boleh naik ke atas mesbah, bersihin, kerokin begitu, lalu gondal-gandul begitu. Gandul ya, bandulnya Anda itu. Jadi Anda harus pakai perikules namanya, perikulos kalau saya lupa namanya ya. Jadi harus pakai celana dalam, lalu baru pakai kitona. Kitona itu baju katunnya dia. Paling luar itu ya ini. Paling luar itu namanya himateon ya. Himateon inilah yang disebut dengan talit ya. Bahasa Ibrani adalah talit. Jadi waktu perempuan yang 12 tahun pendarahan, asal kusuntuh ujung jubahnya, itu adalah tali-tali ini, itulah ujung jubahnya itu tadi, yang dibilang 15. Semua orang Yahudi itu menggunakan setelan seperti ini. Kalau Anda pergi ke Israel, orang-orang para rabai, pasti seperti ini dia menggunakan settingannya, apalagi kalau di tembok ratapan. Pasti pakai kayak gini settingannya. Jadi bukan seperti yang di Gramedia itu. Jadi kalau Anda melihat gambar Yesus yang di Gramedia, mimpi atau ya, itu cuma mimpi namanya. Ya. Itu salah. Itu Yesus versi Konsili Nikaya. Tapi yang aslinya seperti ini, ya, Yesus yang menggunakan talit himateon, lalu menggunakan kitona, baju biasa ya. Lalu baju dalamnya, pakaian dalamnya, celana dalamnya itu namanya perikulos itu ya, perikulos ya. Perikulos itu adalah celana dalam. Semua rabai pasti menggunakan perikulos, semua imam harus wajib menggunakan celana dalam, wajib. Ya. Jadi waktu Yesus dicopot himateonnya, dibagi-bagi jubahnya, kemudian kitonanya dilepas, maka Yesus tinggal pakai celana dalam saja. Ya. Tuh, ingat-ingat itu, jangan mau difitnah sama si Menachem Ali atau si orang-orang Islam, Doditan dan segala macam ya. Karena itulah setelan yang dipakai selalu. Udah kalau di kelas-kelas itu selalu saya ajarkan ya tentang setelan pakaian Yesus di kelas menjawab Islam itu ya. Nah, kemudian kita akan membahas talit ini ya, himateon atau talit yang pakai luar tuh ya, yang warna putih dan garis-garis biru itu adalah talit ya. Nah, saudara, perempuan yang pendarahan ini menyentuh ujung jubah Yesus, ya tali-tali itu namanya sit. Dulu pernah diajari tahun kemarin ya. Tahun kemarin pembacaan bilangan juga kita membahas tentang sit. Inti dari sit itu adalah 613, jumlahnya itu adalah 613 hukum yang ada di dalam keluaran imamat bilangan. Ya, yaitu 613 detil atau penjabaran dari 10 hukum Taurat.
Tetapi 613 ini kan berasal dari 10 hukum Torah. Dan 10 hukum Torah ini berasal dari satu hukum, yaitu hukum mengasihi. Ya, cintailah. Agape atau ahava dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya agape. Intinya adalah cinta. Inti dari hukum Torah itu, baik yang dikatakan oleh Rabbi Hillel maupun dikatakan oleh Rabbi Akiva, ya, dari Yudaisme, maupun dari Yesus maupun Paulus. Inti dari Torah adalah kasih. Jadi hukum, ya, talit itu lagi cerita tentang kasih. Sid itu adalah tentang aplikasi pelaksanaan dari cinta kasih itu. Jadi ketika perempuan pendarahan ini mengharapkan mujizat, dia sentuh hukumnya, yaitu cinta kasih. Saudara, orang-orang yang penuh dengan cinta kasih, hidupnya akan mengalirkan sebuah kuasa, saudara. Orang-orang yang penuh dengan cinta kasih, hidupnya akan mengalir mujizat dari hidupnya kemana-mana. Apakah mujizat itu selalu batu bisa jadi roti atau air bisa jadi anggur? Bukan itu, saudara. Mujizat yang terbesar adalah bila kita manusia menjadi mujizat bagi sesama kita. Simple, ada orang 7 hari nggak makan, puasa, ya. Aduh, andai kata aku punya uang 100.000 hari ini, aku bisa kasih makan keluarga aku. Ya kan? Dia doa. Tetapi ada orang yang hidupnya berkelimpahan. 100.000 itu kayak orang buang ingus, kayak orang buang ludah saja. Lalu tiba-tiba orang yang punya kelimpahan ini berbagi kepada orang yang berkekurangan. Orang yang berkelimpahan ini nggak berasa kalau dia kasih. Lalu orang yang berkekurangan ini sudah puasa 7 hari. Itu mujizat bagi sesama, saudara. Bagimu itu barang biasa. Bagi sesamamu mungkin itu adalah mujizat yang luar biasa. Sehingga seringkali ada orang yang tidak menyadari bahwa dia hidupnya bisa menjadi mujizat bagi sesamanya dengan apa? Berbagi cinta, berbagi makanan. Bukan berbagi uang ya. Kalau ada berbagi uang itu namanya ada sombong, ongrongan, sok. Ya. Berbagilah makanan. Anda yang hidupnya berlimpah, setiap hari bungkuslah, ya, atau seminggu sekali, bagilah minimum 10 bungkus nasi, bungkus yang terbaik, yang enak, nasi Padang, nasi warteg yang terbaik, nasi ayam yang terbaik. Ayo, Anda yang berkelimpahan, ya, jangan malas. Bungkuslah 10 bungkus nasi, kasih makan 10 orang saja setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu saat Anda ke gereja. Ya, pulang gereja, Anda mampir di kantin gereja, saya beli 10 nasi bungkus yang enak. Jangan babi ya, saudara, ya, nanti kamu digebuki orang. 10 nasi ayam. Lalu Anda bagikan ke 10 pengemis yang benar-benar miskin. Kalau dia tidak mau menerima sedekahmu, dia tidak layak menerima mujizat darimu. Tetapi dia biasanya minta uang, jangan dikasih uang. Kalau dia mau terima nasimu, itu masih anget tuh, masih enak tuh. Kasih, jangan kasih nasi basi, kurang ajar kamu. Karena nasi hangat itu adalah pemberian untuk Tuhan. Ibadahmu itu bukan di gedung gereja, saudara. Ibadahmu itu saat kamu berbagi nasi, itulah ibadahmu. Itulah ibadahmu yang sejati. Kamu pergi ke panti asuhan setiap hari Minggu. Kamu traktir mereka semua, ya, makan KFC atau makan McD yang enak, saudara. Traktir semua. Itu ibadahmu. Daripada kamu kasih uangmu ke gedung gereja, mendingan kamu itu traktir itu anak-anak di panti asuhan makanan yang enak. Jangan kasih uang juga, salah juga, saudara. Jangan sembarangan kasih uang ke panti asuhan. Uangnya seringkali nggak nyampe. Uangnya seringkali dipakai sama pengurus, ya dikorup. Percaya saya, saudara. Hati-hati. Mendingan Anda langsung datang, kasih beras, datang kasih makanan, ya, datang, siapa yang belum bayar sekolah di sini? Saya bayarin sekolahnya. Anda datang sekolahnya, didaftar semua yang jelas. Hagios, Embun Pagi punya list
punya punya program ya, beasiswa untuk SD, SMP, SMA, untuk uang SPP, uang studi tour, uang buku, uang seragam, uang sepatu. Kita ada bikin seperti itu, saudara. Nah, kalau Anda memberikan ke Hagios, memberikan uang, maka itu pembukanya transparan. Tidak ada yang transfer ke saya, nggak boleh. Ya, tidak boleh uang dari yayasan itu transfer ke saya. Nah, Anda bisa menjadi mujizat bagi sesamamu tuh di Hagios maupun di Damaris. Kalau Anda tidak sempat pergi sendiri ke panti asuhan atau pergi ke mana itu, ke jalan-jalan bagi makanan, titipkan uangmu kepada yang mengusahakan talentamu itu. Uangmu, talenta itu kan uang. Yaitu kepada siapa? Kepada Hagios, Kebun Pagi, dan Yayasan Damaris. Kalau Anda tidak sempat memberitakan Injil, taruh uangmu di sana, titipkan supaya uang itu dikelola oleh para pengurus yayasan untuk memberitakan Injil, untuk berbagi makanan, untuk bisa menjadi berkat dalam sekolah anak-anak, atau bisa menjadi berkat sembako bagi sesama orang Kristen. Bagi Anda yang berkekurangan, kita selalu, kalau Anda rajin ikut Kebun Pagi dalam komunitas kita, maka kita akan bagi sembako itu bila Anda membutuhkan. Bila Anda berkelimpahan, jangan Anda minta, Anda justru berbagi, saudara. Itulah menjadi mujizat, itulah kuasa yang keluar dari tubuhmu, karena ada talit, ya, ada hukum Torah, ada sit-sit, ada talit, ya, jumbai jubahmu itu dipegang oleh orang yang membutuhkan mujizat. Kamu menjadi mujizat bagi sesamamu dalam hal yang paling sederhana. Tetapi itu mujizat besar, orang-orang itu sudah ngebayar uang sekolah sampai mau dipecat, sampai mau diputus dari sekolahnya, tapi menjadi mujizat besar bagi anak ini ketika dia sudah nggak makan 7 hari. Kemarin saya, tadi ya, Bu Lianti ada tunjukkan, ternyata di Damaris itu ada orang dikasih makan, kita kan lagi proyek dapur umum, ada anak namanya Fahmi, dia sampai ngantri 4 kali, ya, untuk mendapat 4 nasi, saudara, 4 box nasi. Ditanya, kamu udah antri 4 kali? Iya, karena saya lapar. Saya takut nggak bisa makan lagi. Saya merinding, saudara. Mau nangis saya nontonnya. Aduh, yang begini ini loh, kenapa nggak dikasih sekalian tanya, bapaknya siapa, anaknya, apa bapaknya, ibunya, adik-adiknya. Sekalian kalau perlu kita sekalian bawain nasinya buat keluarga mereka. Ngantri sampai 4 kali, coba, saudara. Anaknya kurus sekali ya, sampai matanya kayak memelotot mau keluar itu. Itu menjadi mujizat. Anda tidak tanya agamanya apa, nggak perlu ditanya agamanya apa. Orang mau ngasih makan itu nggak perlu ditanya agamanya apa. Tetapi kalau Anda ada di dalam komunitas ini, ya Anda harus sudah dibaptis untuk mendapatkan bantuan yang lebih lagi. Harus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kita harus berbuat baik kepada semua orang, terutama bagi sesama kita sendiri, orang Kristen. Jangan sampai, ingat ya, termasuk dalam keluarga kita, jangan sampai Anda sok-sokan nolong orang lain, anakmu kelaparan, nggak boleh. Sama, kita nggak boleh nolong orang lain, sebelum komunitas kita sendiri pun dicukupi. Itulah sebabnya, ya, ketika pertama kali kita jalan Damaris, banyak orang mengkritik. Kenapa kamu tidak kasih makan sesama kita sendiri? Oh, kita kasih, saya bilang. Kita juga kasih makan sesama kita sendiri. Ya, saudara, talit ini ya menjadi satu hukum. Talit ini adalah artinya apa? Setiap kali Anda berdoa, maka talit ini ya dikerudungkan, ya kan, di kepala kita kan, dikerudungkan ke badan kita. Artinya apa? Semua doa kamu, semua kehidupan kamu, seluruh ibadah kamu harus diselubungi oleh kasih. Percuma kamu ibadah jingkrak-jingkrak di gereja, kamu masih jahat, masih kikir. Percaya saya, ibadahmu itu percuma, sia-sia. Akhirnya kamu cuma ketemu sama kedagingan di gereja, kekeran. Tapi kalau ibadahmu penuh dengan cinta, ya di yayasan sebagai pengurus kamu penuh dengan cinta, sekalipun ada konflik, kamu tetap menyalurkan cinta. Ya, gesekan itu kan ada di yayasan. Gesekan ini kan ada di sini.
harus penuh dengan cinta, harus melimpah dengan cinta. Setiap aspek kehidupan kita. Makanya orang Yahudi selalu pakai tali kemana-mana dia pergi pun. Anda lihat bahkan tentara IDF pun, ya, di saat-saat senggang mereka selalu pakai tali diserubungin. Selalu hidup kita penuh dengan cinta. Itu himateon ya. Makanya orang Yahudi dikasih pasangannya himateon, kitona, dan perikulis ya. Nah, himateon itu talit itu bagian luar. Nah, orang Yahudi, semua orang Yahudi ya selalu diselubungi dengan cinta. Makanya kata ahava itu sangat ini sekali ya, sangat populer sekali dia orang Yahudi itu. Inti dari seluruh Torah itu adalah ahava, kasih. Inti dari semua ibadahmu adalah cinta. Kalau kamu pergi ke gereja kamu tidak punya cinta, bullshit, Anda berbahasa roh keras-keras, bohong, palsu semua. Anda teriak-teriak apa terjeritan, kamu tidak punya cinta, bohong. Dan cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, Anda bisa menjadi mujizat bagi sesamamu bila kamu hidupnya penuh dengan cinta yang melimpah. Anda menjadi mujizat bagi sesamamu ketika kamu mau berbagi ya kepada sesama, berbagi ya. Jadi hidup kita bagaimana bisa berbagi kalau kamu hidupnya mewah-mewah, cicilannya rembel sampai kamu tidak bisa bersedekah lagi. Jangan sampai hidup kamu penuh dengan cicilan, kredit ini kredit itu, sampai kamu nggak punya lagi budget untuk bersedekah. Hati-hati saudara, suatu ketika Tuhan akan habiskan semua supaya kamu tahu rasanya nggak punya uang. Percaya saya, jangan sampai hidup kamu penuh dengan cicilan-cicilan ini, cicilan itu, sampai kamu tidak bisa bersedekah lagi. Selalu sisakan ya minimum 20% dari penghasilanmu untuk bersedekah. Harus 20%. Mengapa bukan 10%? 10% itu adalah tanda kamu pelit. Yang 10-nya adalah kamu tambahkan lagi. 1/5 itu adalah benih. 1/5, makanya kalau ada dalam Kejadian cerita Yusuf dan orang Mesir itu minta benih. Terus Yusuf bilang 1/5 ya, 1/5 kamu harus kembali akan dipakai untuk benih. Dipakai untuk benih. 1/5 itu adalah benih yang kamu tabur supaya benih itu bertumbuh. 1/10 itu adalah untuk menghindarkan kamu dari cinta akan uang yang berlebihan. Tapi yang kalau 1/5 atau 20%, itu adalah benih yang untuk kamu tabur sehingga bertumbuh dan berbuah beratus kali lipat. Jadi minimum 1/5 dari hidupmu ya itu harus kamu berikan untuk bersedekah. Dan kalau bersedekah jangan pernah kasih barang jelek, saudara. Jangan pernah kasih makanan basi, jangan pernah kasih makanan sisa untuk bersedekah. Hati-hati, saudara. Kamu sedang melayani Tuhan. Mereka itu adalah malaikat-malaikat, di mana kamu diberi kesempatan untuk menjamu para malaikat. Ya, jadi jangan kamu bersedekah dengan barang bekas, barang busuk, barang basi, barang yang udah rusak, gembel-gembel. Buang. Berikan yang terbaik ketika kamu bersedekah. Mau kasih baju, jangan kasih udah bolong, kurang ajar kamu. Kasih yang bagus. Ya, kalau udah melutuk ya dibuang, dibakar saja. Kasih yang bagus, walaupun bekas tapi masih bagus. Ya, kalau sudah busuk ya jangan buang saja. Ya, kalau sepatu udah bolong jangan kasihan orang, buang. Kalau mau ngasih orang itu yang bagus. Jangan kamu hina mentang-mentang kamu ngasih terus kamu memberikan barang yang hina. Jangan, saudara, hati-hati, saudara ya. Kamu sedang memberi buat Tuhan. Beri yang terbaik itu bukan di gereja, saudara. Tapi ketika kamu bersedekah, berikan yang terbaik. Bukan di gedung gereja, salah kamu konsepnya. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita itu bersedekah dan memberi yang terbaik, bukan memberikan kepada gedung. Tidak ada gedung gereja di zamannya Kisah Para Rasul, saudara. Nggak ada gedung gereja, adanya bait suci. Tetapi bait suci pun
ya, ketika ada perpuluhan itu diberikan kepada orang miskin juga. Jadi kalau gerejamu memaksa kamu masuk perpuluhan, tapi gerejamu tidak berbagi kepada orang miskin, dan jemaat di gereja itu banyak orang miskin, kamu jangan kasih lagi, saudara. Kamu sedang ditipu sama pendetanya. Serius. Jadi lebih baik, ya, kamu berikan sendiri. Pendetanya kasihannya biar. Lapar, ya udah, nggak usah jadi pendeta. Suruh jadi tukang kebun, apa jadi petani, apa jadi gembel. Serius, saudara. Kasihan, Pak, ya enggak kasihan. Enggak bekerja, jangan makan. Kecuali pendetamu ngajari, yuk kita bersedekah. Setiap perpuluhan dikumpulkan, sepertiga diberikan untuk anak yatim. Sepertiga digunakan untuk merawat semua siapa saja yang berkekurangan. Sepertiga baru untuk para pendeta dan para pengerjanya. Lupa perpuluhannya cuma 5 juta dibagi 3. Ya harus dibagi 3. Aturannya memang harus dibagi 3. Bukan buat pendeta, saudara. Tetapi dalam perjanjian baru, itu perjanjian lama ya. Dalam perjanjian baru, kita disuruh bersedekah loh. Berkali-kali perhatikanlah orang miskin. Berkali-kali. Kalau gerejamu tidak memperhatikan orang miskin, maka gerejamu adalah gereja yang salah. Gereja yang sesat. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas menuliskan demikian. Ya. Nah, kemudian saudara, apapun yang kamu lakukan dengan cinta. Bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan, tapi dengan cinta kasih. Sebab kalau kamu tidak melakukannya dengan cinta kasih, sia-sia kan pemberianmu itu. Karena semua ibadah kita adalah ibadah cinta. Jadi kalau kamu di yayasan, kamu di gereja, lalu kamu gesekan, mutung-mutungan, percuma, saudara. Makanya dulu pernah, ya, ada organisasi ya, salah satu organisasi kita adalah RUA, mau Natalan buat refugee, lalu gegeran mereka, saya bilang, udah nggak usah diterusin, daripada kamu gegeran. Kalau kamu udah nggak kepingin lakukan, udah nggak usah diterusin, berhenti aja. Ya, saya larang, nggak boleh, kan udah gegeran. Baru kita mau ngelayani, malah kitanya gegeran sendiri. Sudah, jangan diterusin. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, kalau kamu keberatan, nggak usah dilakukan. Jangan bersungut-sungut ketika melakukan kayak kemarin ya. Kemarin kita baru belajar tentang bersungut-sungut. Ya orang-orang Israel ini bersungut-sungut, marah-marah sama Tuhan, marah-marah sama Musa. Jangan bersungut-sungut, saudara. Kalau mau Anda melakukan melayani, ya melayani. Jangan bersungut-sungut, diam, stop, mendingan cancel dulu. Jangan dilakukan. Kenapa? Karena nggak jadi berkat. Ya, kalau kamu melakukannya dengan sukacita, mengerti di yayasan, ya maupun di gereja, ya semua dalam komunitas. Begitu sudah bersungut-sungut, stop dulu, saudara. Setelah kedua dulu, stop, jadi terusin. Akhirnya penuh dengan kemarahan. Makanya kemarin beberapa bahkan damar pun kita stop, saudara ya. Damar kasih semua. Begitu udah bersungut-sungut, stop, jadi terusin. Kalau sudah gegeran, stop. Serius, saudara ya. Jadi di dalam komunitas kita pun juga sama. Cinta itu nggak bersungut-sungut. Kalau kamu nggak mau, ya sudah, jangan diterusin. Stop dulu semuanya, introspeksi. Jalan nggak? Nggak. Ya udah, usah jalan. Mau jalan, ayo, sukacita. Gitu, saudara ya. Nah, itulah hukumnya ketika kita beribadah. Ada cinta. Ucapan syukur yang mengalir keluar. Bukan karena paksaan, tapi karena kamu punya cinta. Coba kalau ibadah kamu dipaksa, perpuluhan, bayar sedekah pun dipaksa, ya nggak berkat, saudara. Kamu ngeluh, ngoceh-ngoceh, nggak berkat. Ini orang udah kerja, wah, nggak usah ngasih, saudara. Nggak usah ngasih. Nggak berkat. Tapi kalau kamu senang, nah aku mau, ya, cinta itu, sedekahmu itu adalah bentuk dari kamu lahir baru. Jadi kamu lahir baru tapi dari sedekah, ya, bukan dari karena kamu ini, dan bukan karena kamu dipaksa sedekah, bukan. Ya, jangan dibalik ya. Kamu bersedekah bukan supaya kamu selamat, tapi karena kamu sudah diselamatkan. Hatimu penuh dengan ucapan syukur. Tiba-tiba kamu pengen aja sedekah. Pengen saja kamu berbagi kepada orang-orang yang susah. Bukan bayar-bayari orang, ongkrongan royal namanya itu.
Beda ya. Nah, gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya kan?